Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, sebelum belajar, mari kita bernyanyi bersama. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Agar lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi. Sekarang, mari kita membaca teks tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam, terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Kemudian yang ketiga, komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Salah satu contoh dari komunitas ini adalah komunitas laut, di mana kalian bisa melihat komunitas laut ini terdiri dari populasi ikan, populasi terumbu karang, dan masih banyak lagi populasi yang lainnya. Selanjutnya,
Selain dari komponen-komponen ekosistem, ekosistem ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh dari ekosistem alami ini seperti ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan ekosistem padang rumput. Kemudian ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia. Ekosistem buatan ini contohnya seperti ekosistem sawah, ekosistem ladang, dan ekosistem kolam. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi dari tema 5, MUPEL Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Selamat belajar. Sebelum kita membahas tentang teks non-fiksi, mari kita bahas tentang karya tulis. Apa itu karya tulis? Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang dan disusun secara sistematis atau secara urut. Jenis karya tulis ada dua macam, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya teman-teman fiksi dan non-fiksi? Mari kita bahas satu persatu. Karya tulis yang pertama adalah teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Cerita ini tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya ada cerpen, novel, roman, fabel, komik, dan cerita-cerita lain yang merupakan hasil dari imajinasi atau hayalan si penulisnya. Jadi ini tidak nyata ya teman-teman. Kebalikan dari teks fiksi yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Jadi, karya tulis ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hasil tulisan merupakan informasi yang sebenarnya dan apa adanya, tanpa rekayasa dari si penulis atau tanpa imajinasi dari penulis. Contohnya, ketika kalian melihat tontonan sebuah dongeng, itu merupakan fiksi atau karangan dari si penulis. Namun, berbeda dengan kalian melihat sebuah berita. Berita diambil dari kejadian yang nyata, tanpa direkayasa. Itulah non-fiksi. Ciri-ciri dari teks non-fiksi adalah ditulis dalam bahasa formal atau resmi atau bahasa baku. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Bahasa itu ada dua macam, yaitu denotatif, makna sebenarnya, dan konotatif, makna kiasan. Contohnya, meja hijau. Makna denotatifnya adalah meja yang berwarna hijau. Namun, makna konotatifnya yaitu pengadilan. Ciri yang ketiga adalah disusun berdasarkan fakta. Informasi-informasi yang disajikan merupakan keadaan sebenarnya, bukan dari imajinasi atau khayalan si penulis. Ciri yang keempat adalah ditulis secara urut atau sistematis. Ciri yang kelima merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan lama, jadi bersifat up to date.
Contohnya, Pluto itu dulu disebut dengan planet, tetapi setelah diteliti ternyata Pluto bukan merupakan planet. Jadi gunakan informasi yang terkini. Selanjutnya, cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi ada dua macam, yaitu informasi yang tersurat dan informasi yang tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks atau sudah dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Yang kedua adalah informasi tersirat. Tersirat tidak terlihat, merupakan informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu memahami lebih untuk menemukan informasi tersebut. Jadi tidak terlalu kelihatan dalam teks, tapi ada ketika kita memahaminya. Itulah informasi. Setelah mengetahui informasi, selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks